Di episode sebelumnya, putra mahkota membaca surat bunuh diri orang yang dituduh menjadi kekasih Min Jae-yi, yaitu Sim Yeong, di mana surat itu memastikan bahwa dia adalah kekasih Min Jae-yi. Sedangkan Min Jae-yi sendiri tidak mengakui bahwa Yeong adalah kekasihnya. Dia hanya berteman dengan Yeong. Di tempat lain, Min Jae-yi sendiri sedang asik menyelidiki pembunuhan berantai dan mengingat kejadian saat sebelum keluarganya terbunuh. Dia mencium aroma bunga botan, sama seperti bau yang ada di dupa yang dia selidiki, dan mengingat bahwa Yeong ada di sana saat itu bersamanya di dapur yang selama ini hilang dalam ingatannya. Sementara putra mahkota setelah membaca surat bunuh diri itu mulai curiga kepada Min Jae-yi dan mengira Min Jae-yi berbohong selama ini. Dia pun menyuruh pelayannya untuk membawa Min Jae-yi ke hadapannya. 고순도를 데려오거라. 예? 어쩌요 고순도를 데려오라. 당장 내야. Dan meminta Min Jae-yi sendiri membaca surat bunuh diri Yeong. Setelah membaca surat bunuh diri itu, dia pun memohon kepada putra mahkota agar putra mahkota percaya kepadanya. 저 어찌하여 이 서찰이 제게 온 것입니까? 아닙니다. 저 아닙니다. 사실이 아닙니다. Tapi putra mahkota tetap tak percaya kepada Min Jae-yi dan mengusir Min Jae-yi dari istana timur. Min Jae-yi pun keluar dari istana. Putra mahkota yang telah mengusir Min Jae-yi menjadi bimbang dan tidak tidur semalaman, memikirkan apakah tepat sudah mengusir Min Jae-yi atau salah. Sementara itu, Han Sung-on masih penasaran kenapa putra mahkota mengambil surat bunuh diri Yeong. 한 가지가 더 남았습니다. 아가씨의 몸종이었던 계집도 사라졌다고 합니다. Dan meminta pelayannya untuk mencari garam pelayan Min Jae-yi dan memasang poster untuk mencari garam. Sementara itu, Garam sangat ketakutan. Dia membayangkan hukuman yang akan diterima setelah tertangkap. Karena menurut hukum yang berlaku, pelayan yang melarikan diri akan dicap sebagai pengkhianat di pipi kirinya. Min Jae-yi yang keluar dari istana menginap di tempat penelitian Myeongjin. Garam yang datang pagi-pagi sangat terkejut melihat Min Jae-yi. Mereka berdua pun saling menguatkan untuk bisa menghadapi keadaan sekarang. Sementara itu, pelayan istana yang belum diketahui identitasnya yang merupakan seorang mata-mata mendapat surat kalau Kasim Gosundol dikeluarkan dari istana timur. Gosundol yang tidak memiliki tempat tujuan kembali ke istana dan bekerja di dapur, dan mendengar info bahwa akan ada tamu penting yang akan datang. Seorang putri mahkota akan dipilih. Min Jae-yi yang sedang bekerja diperhatikan oleh putra mahkota dan mengingat setiap perkataan Min Jae-yi. Sementara itu, Han Sung-on yang masih penasaran mengapa putra mahkota menyelidiki kasus bunuh diri Sim Yeong mendatangi putra mahkota dan menanyakan hal itu. Putra mahkota pun berkata bahwa dia menyelidiki kasus tersebut karena Min Jae-yi adalah putri gurunya. Dan apabila dinyatakan tidak bersalah, maka dia akan mengirim Min Jae-yi pada Han Sung-on. Han Sung-on pun meminta putra mahkota untuk berjanji mengembalikan Min Jae-yi kepada dirinya kelak. Kisah berlanjut. Pada saat Min Jae-yi di luar istana, putra mahkota kemudian mendatanginya dan menyamar menjadi cendekiawan Park. Myeongjin yang ada saat itu memberitahu cendekiawan Park bahwa Kasim Gosundol diusir dari istana timur dan mengatakan putra mahkota adalah orang yang temperamen karena mengusir Gosundol yang sudah berjasa memecahkan kasus pembunuhan berantai. Putra mahkota yang menyamar menjadi cendekiawan Park pun berkata, dia pasti punya alasan yang bagus, akan tetapi Min Jae-yi mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian bertanya kenapa cendekiawan Park datang. Cendekiawan Park pun memberikan dupa yang pernah diselidiki Gosundol di istana.
Pada saat membahas tentang bunga botan yang ada di dupa tersebut, Myeonjin kemudian menggoda Cendekiawan Park dan mengatakan bahwa Cendekiawan Park datang sendiri membawa dupa tersebut karena merindukan mereka. Cendekiawan Park pun membantah hal tersebut dan menjadi salah tingkah. Min Jae pun meminta putra mahkota untuk berbicara pribadi dengannya. Min Jae menjelaskan bahwa sebelum kematian orang tuanya, dia juga melihat ada bunga botan di dapur dan Si Myeong ada di tempat tersebut. Tapi dia lupa membicarakan apa dengan Si Myeong saat itu. Putra mahkota pun menduga bahwa kasus pembunuhan berantai itu ada hubungannya dengan kematian Master Min, ayahanda Min Jae. Kisah pun berlanjut. Min Jae kembali bekerja di istana. Dia pun mengeluh tentang putra mahkota yang tidak mengizinkannya bekerja di istana timur dan selalu mencurigainya, dan seharusnya putra mahkota percaya kepadanya. Tanpa disadarinya, putra mahkota ada di belakangnya. Saat tertangkap oleh putra mahkota, Min Jae yang menyamar menjadi Kasim Gosundol berdalih bahwa dia melakukan itu karena dia hanya frustasi. Kasim Gosundol pun mengutip kata-kata Konfusius sambil menyindir putra mahkota. Tanpa rasa percaya, kita tak bisa bertahan. Agar negara bisa berdiri, butuh makanan, prajurit, dan kepercayaan. Kalau harus melepas sesuatu, yang pertama dilepas adalah prajurit, lalu makanan, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang jangan pernah kau lepaskan. Itu satu-satunya cara untuk mempertahankan negaramu. 라고? 공자께서 말씀하셨지요. 가르치려 드는 게냐? 차라리 변명을 해보거라. 아무 말도 안 듣겠다 하지 않으셨습니까? Putra mahkota pun mengakui kesalahannya telah mengusir Gosundol. Kasim Gosundol pun bertanya apa dia bisa kembali ke istana timur. Tapi putra mahkota tidak mengizinkannya mengingat permintaan Han Sung-on yang ingin masih tetap bersama Min Jae. Putra mahkota ingin menjauhi Kasim Gosundol agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dengan Gosundol. Kisah pun berlanjut. Han Sung-on akan melakukan pertandingan polo dengan pengawal putra mahkota. Putri kerajaan yang menyukai Han Sun-on pun berdandan cantik untuk menonton pertandingan tersebut. Kasim Gosundol dan putra mahkota pun ada di tempat tersebut untuk menyaksikan pertandingan itu. Han Sun-on pun mendatangi Gosundol dan bertanya, apakah dia akan mendukung pengawal istana atau mendukungnya. Kasim Gosundol berkata dia akan mendukung Han Sun-on karena telah keluar dari istana timur. Putra mahkota yang mendengar perkataan Kasim Gosundol tidak senang dengan hal tersebut. Dia pun ikut bermain untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat daripada Han Sung-on. Sementara itu, pengawal yang menjadi mata-mata kembali berkirim pesan untuk segera melakukan pergerakan dan kemudian mendatangi pelaku pembunuhan berantai bahwa sebentar lagi dia akan diinterogasi dan meminta pembunuh tersebut melanjutkan misinya. Di lokasi permainan polo, Kasim Gosundol memberikan semangat kepada Han Sun-on, membuat putra mahkota tidak senang, dan akhirnya putra mahkota pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan selesai, Min Jae pun mengangkat peralatan polo dan bertemu dengan Han 입으로만 Sun-on. 병조를 응원하고 눈은 내내 저 학교 가 있지 않았더냐? Kasim Gosundol pun memikirkan kembali perkataan Han Sun-on. Sementara di istana, putra mahkota sedikit galau membayangkan antara Kasim Gosundol dan Han Sun-on. Di tempat lain, Garam tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang pernah dilihatnya di Gaesong. Orang tersebut berhubungan dengan Sim Yeong, tapi orang tersebut kemudian menghilang. Dia pun menceritakan hal tersebut kepada Min Jae. Kemudian mereka berlanjut untuk melakukan penyelidikan. 조선 팔 데는 없다고 봐야지. Sementara itu di istana, pembunuh berantai yang juga ketua shamanisme diinterogasi oleh raja dan putra mahkota.
Saat diinterogasi, pembunuh tersebut kerasukan dan berkata ingin menghancurkan keluarga kerajaan dan mengutuknya. Raja pun sangat marah dan ingin membunuhnya. Putra mahkota yang melihat kejadian tersebut mulai menyadari bahwa semua peristiwa tersebut berhubungan antara dirinya dan keluarga Min Jae-yi. 잘 아는 배입니다. 스승님께 보낸 전령과 나를 향했던 화살의 톡을 여기서 또 이렇게 보게 되는가? Sementara itu, Min Jae-yi yang sedang melakukan penyelidikan melihat ada penyusup dan mengejarnya. Demikian alur cerita Our Blooming Youth episode 7 dan 8. Nantikan cerita berikutnya di next video.